Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Sofyan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara edit teks dengan cepat menggunakan Microsoft Word. Nah, sebelum kita masuk ke proses edit, yang pertama saya akan bagikan tips dulu. Ya, di sini ada tips sebelum edit teks pada Microsoft Word. Yang pertama, itu semua teks diketik dulu. Ya, semua teksnya diketik, hanya teks ya, hanya teks. Kalau ada gambar, ada objek yang lain, nanti dulu. Jadi teks aja dulu semua. Poin kedua, blok semua teks. Setelah itu baru font style dan font size-nya itu semua disamakan, gaya hurufnya disamakan, ukuran hurufnya disamakan, baru jarak antar barisnya berdekatan atau dibuat rapat. Setelah itu baru kita masuk ke proses edit, gitu ya. Jadi kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada contoh surat. Ya, di sini akan ada contoh surat. Ini suratnya. Nanti kita akan buat surat seperti ini. Ya, ini jadi nanti akan buat seperti ini. Sorry, di sini ada kesalahan. Harusnya di sini posisi surat ya, dimana kotak dibuat ini harusnya posisinya di sebelah sini ya. Posisi sebelah sini. Ya, bukan di sebelah kiri ya, tapi di sebelah kanan. Nah, ini harusnya nanti jadinya seperti ini. Nah, ini sudah ada contoh teks yang sudah diketik ya. Jadi ini diketik dulu semua. Nah, setelah diketik semua baru kita masuk ke tips-tips yang ini ya. Tadi teksnya sudah diketik semua. Nah, kita masuk ke poin nomor 2, blok semua teks ya, atau di Ctrl A. Nah, kita masuk ke Ctrl A. Nah, setelah di Ctrl A, kita masuk ke poin nomor 2, font style atau gaya huruf, font size atau ukuran huruf itu disamakan. Ya, di sini sudah saya kasih shortcutnya. Nah, font stylenya nih, font stylenya ini disamakan ya, font stylenya di sini disamakan. Kita akan menggunakan Times New Roman. Terus font stylenya, font size-nya kita akan menggunakan ukuran huruf yang 12. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tips nomor 5 ya, jarak antar baris harus berdekatan atau dirapatkan. Nah, jadi barisnya di sini nih, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, ini kan ada jarak, kita harus berdekatan, tapi posisinya harus dalam keadaan seperti ini ya, di blok semua atau di select all. Nah, setelah itu kita gunakan menu layout. Kita akan gunakan groove paragraf di sini. Kita akan gunakan comment spacing, kolom after ya. Kolom after di sini kan 8, kita buat jadi 0. Nah, rapat dia semua. Nah, setelah ini ya, setelah tips ini semua dijalankan, baru kita masuk ke poin terakhir, yaitu proses edit atau improve. Nah, proses edit ini kita harus melihat pada rujukan suratnya. Nah, di sini nama PT semuanya besar ya, terus dibuat bold. Jadi ada, untuk buat kop surat ini ada 4 baris ya, ada 4 baris. Kita akan coba blok dulu 4 baris. Blok ya, menggunakan mouse aja ya, klik drag, taruh di sini kursornya di awal, klik mouse terus tahan. Blok sampai sini. Nah, kita bisa gunakan fungsi center ya, comment center ini, atau di sini ada shortcutnya. Kita bisa lihat ya, di sini shortcutnya itu untuk membuat comment center itu Ctrl E ya. Ya, Ctrl E. Kita bisa gunakan itu Ctrl E. Nah, sudah ke tengah ya. Nah, kalau kita lihat contoh suratnya, nama PT-nya besar ya, besar, terus nama jalannya standar ya. Nah, untuk nama perusahaan kita coba blok dulu. Kita gunakan font size atau ukuran 18, enter. Nah, ini kan hurufnya kecil semua. Kita akan gunakan ini ya, fungsi change case ini. Fungsi change case kita gunakan yang uppercase. Nah, untuk baris kedua, ketiga, dan keempat kita akan gunakan baris kedua dan ketiga kita akan gunakan fungsi change case lagi, tapi menggunakan yang kapitalis keyword. Nah, ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat contoh suratnya nih, untuk kop surat ada jarak ya dengan nama surat, nama kota surat di sini. Nah, kita taruh kursornya di akhir. Kita gunakan fungsi layout tadi. Ingat, kolom afternya ya, kolom afternya itu dirubah jadi 16. Nah, ada jarak ya. Oke, nanti di sini akan kita gunakan line ya, atau kita buat garis. Nah, untuk nama kota surat ya, kota surat kita buat ke kanan, atau tekan keyboard Ctrl R karena di situ ada shortcutnya ya, Ctrl R. Nah, dia ada di kanan. Nah, ini bisa juga menggunakan fungsi change case tadi, karena nama bulannya masih huruf kecil semua ya. Kita
kapitalis S word ya. Nah, kasih jarak juga menggunakan menu layout, kolom after ya, gunakan 12. Nah, untuk nomor, lampiran dan perihal ini masih dalam satu format ya, karena titik 2-nya ini tidak rata, bisa gunakan fungsi tombol tab ya. Pada keyboard di pojok kiri atas itu ada tombol tab, diklik aja ya, bisa menggunakan 1 tab atau 2 kali tab ya kalau jaraknya belum pas. Nah, ini saya 2 kali tab. Nah, 2 kali tab, sorry ada gangguan. Ya, nah ini baru rata. Jadi untuk membuat efek panggilan ya. Nah, kepada yang terhormat sini ada jarak kan. Nah, pada jarak kita kasih jarak lagi. Ingat, setiap kali memberikan jarak kursornya harus ada di akhir kalimat ya. Kasih lagi 12. Nah, ini 4 baris ini satu format, taruh di akhir nama kota 12. Nah, dengan hormat, ini formatnya 1 sendiri ya, 12. Nah, ini dia dalam satu paragraf ya, satu paragraf di blok semua, atau bisa menggunakan mouse klik 3 kali dengan cepat, 1 2 3 1 2 3, ngeblok semua. Kita buat rata seimbang atau rata kanan dan kirinya menggunakan shortcut Ctrl J ya, atau fungsi justify, Ctrl J. Nah, kirinya rata, kanannya rata ya. Baru taruh kursornya di akhir paragraf, aktifkan menu layout, menu afternya dikasih 12. Nah, sampai sini ya. Nah, ini juga sama, taruh 12. Nah, ini tadi ada titik 2. Nah, jangan lupa menggunakan tombol tab, 1 tab 2 tab ya. Kalau 1 tab saja cukup rata, tapi di sini karena 1 tab nabrak sama tanggal ya, kasih 2. Nah, kalau untuk tanggal kasih 1. Pokoknya dikira-kira aja ya untuk tombol tab. Nah, ini 1 2 baru sama. Jabatan, nah 2 baru sama, 1 2 baru sama ya. Nah, ini kan huruf kecil semua, blok dulu semua. Nah, gunakan fungsi cengkes tadi. Nah, kapitalis S word. Nah, kok ini berantakan? Nah, balikin menggunakan tombol backspace. Nah, ini mau dibuat masuk menjorok ke dalam bisa ya, pakai menggunakan tombol menggunakan fungsi keyboard tabulasi atau tombol tab ya. Nah, di terima kasih di sini ada jarak, kasih menggunakan after. Nah, format kami, nah ini harusnya besar semua ya, besar semua, ada huruf besarnya diawali. Nah, seperti ini ya, nama PT nya besar semua, cengkes uppercase ya seharusnya, sorry. Nah, hormat kami. Nah, PT manajemen di sini taruh di akhir nama PT. Layout kita kasih 36 untuk buat tanda tangan ya, di sini buat tanda tangan ya. Oke, sudah rapi ya. Nah, sudah rapi, kita tinggal kasih objek ya. Objek itu ini tadi ada logo dan ada line ya. Kita akan coba buat line-nya menggunakan tab menu insert, shapes, cari line di sini. Nah, di sini kursornya seperti ini. Pastikan kursornya ini lurus dengan awal teks di awal ya. Nah, buat aja miring nggak apa-apa misalkan. Nah, setelah teks objek ini kita buat, objek line ini kita buat, nanti akan tampil tab menu baru yaitu tab format ya. Kenapa menu tab format itu muncul? Karena kita buat objek ya. Fungsi menu tadi menu format tadi untuk ngedit si objek ini gitu. Lihat menu format tadi hilang, kenapa? Karena si objek line ini hilang, nggak aktif gitu ya, nggak aktif. Jadi kalau untuk mengaktifkan tab menu format tadi, aktifkan lagi nih objek lainnya, diklik. Nah, dia tampil lagi nih ya. Kalau tab lainnya ini nggak aktif, maka menu format ini hilang. Nah, lainnya nggak aktif, maka tab menu format tadi hilang. Jadi untuk menampilkan tab menu format tadi, klik objeknya, tampil menunya ya. Kita akan ngedit menggunakan tab menu format ini ya. Pertama kita akan coba lihat tes kemiringannya dulu ya, apakah garis yang kita buat ini miring atau tidak. Nah, kita gunakan yang di group size di sini. Nah, di sini paling atas ada 0,28. Kalau ada 0 masih ada angka di belakangnya, maka garis ini masih miring. Maka harus kita buat 0 agar benar-benar lurus. Nah, ini baru lurus ya.
Nah, sedangkan di bawahnya untuk membuat panjang atau pendek si garis, ya disesuaikan aja kebutuhannya. Pastikan atasnya udah 0 ya, biar dia lurus. Nanti kalau untuk garis silahkan di-improve sendiri ya, bisa di-improve sendiri menggunakan tadi tab 1 ini, tab format ya, seperti itu. Oke, bagaimana, sudah mulai rapi ya. Nah, kita tinggal masukkan objek, gambar atau logo. Bisa menggunakan menu insert. Di sini ada icon. Contoh aja ini sebagai contoh ya. Roket ada roket di sini. Kita coba cari di kolom roket. Oh, nggak ada. Rocket. Nah, ini dia ada rocket. Oke, insert. Nah, pada saat kita masukkan gambar, maka teks yang tadinya sudah rapi dia akan berantakan. Kenapa? Karena si gambar ini belum kita format ya. Kita harus format dulu agar si teks tadi nggak berontak ya, atau menjauh ketika gambar ini mendekat. Caranya tadi ada tab lagi nih ya, masih menggunakan tab yang sama, tab menu format. Kita gunakan yang ini, gunakan fungsi wrap text ya, fungsi wrap text gunakan in front of text. Nah tuh ya, teksnya nggak tuh, kalaupun objek ini kita dekatkan kepada sama teks ini nggak akan berontak dia tuh ya. Silakan taruh posisi yang sesuai. Oke, sorry, oh ini nomor lampiran perihal belum diedit nih ya, biar kasih change case, rubah kapitalis passwords ya. Ini berantakan, taruh di depan ya. Gunakan kalau seperti ini, cara ngebalikinnya pakai backspace aja ya, jangan pakai delete. Kalau pakai delete ya, dia ngapus ke bagian sebelah kanan. Oke, jadi kalau mau balikin pakai tombol backspace. Oke, sampai sini ada, oh sorry, ini juga belum nih ya, ini belum diedit, pakai kapitalis password dengan hormatnya juga belum, kapitalis password. Nah, ini juga kalau paragraf ini kalau mau menggunakan kapitalis password bisa nih ya. Nah, jadi setiap katanya diawali dengan huruf besar seperti ini ya. Ini juga boleh ya. Bagaimana, cepat ya? Oke, itu caranya. Oke, kalau ada pertanyaan, ini ingat, ini baru teks ya, kita belum menyisipkan table, belum menyisipkan diagram, belum menyisipkan objek-objek yang lainnya. Kita hanya fokus pada teks dulu. Untuk gambar hanya tambahan aja ya. Jadi ini cara buat surat paling menurut saya sudah paling cepat ya. Jadi diketik dulu, perhatikan tipsnya ini ya. Jadi kalau mau ngedit teks, pertama ketik dulu teksnya semua, setelah itu blok semua teksnya, terus di Ctrl A, samakan ya, gaya hurufnya itu disamakan, terus font size-nya juga disamakan, baru jarak antar barisnya dibuat berdekatan atau rapat, baru proses berikutnya atau poin terakhir baru mulai edit atau improve. Oke, sampai sini cukup ya teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.